Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jadi orang yang datang kepada Yesus yang ingin membunuh Yesus ini adalah kelompok orang-orang yang tidak menerima firman, yang tidak ada tempat dalam dirinya untuk beroleh firman. Mereka yang ingin membunuh Yesus. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Yesus kemudian menimpali, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi faktanya, yang kamu kerjakan justru berusaha ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapaklah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi kesimpulan saya, orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Ini dalil. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana kedudukan saudara-saudara saya Kristen? Ingin Yesus itu dibunuh atau ingin Yesus tidak dibunuh? Silakan. Itu wayai, Bang. Itu kodratnya yang maha kuasa itu. Tidak bisa ditanyakan seperti itu. Bisa saja kalau Tuhan tidak berkehendak, ya bisa saja ini Tuhan yang berkehendak memang harus seperti itu. Coba yang lain saja jawab. Ini pertanyaan gampang. Cuma itu kan Yesus mati itu dibunuh, dia dari kehendaknya, Bang Juma. Itu ada ayatnya itu. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen, posisi saudara Kristen betul. Ingin Yesus ini dibunuh atau tidak menginginkan Yesus dibunuh? Untuk dibunuh, berarti itu adalah kehendak Elohim juga kan? Betul ya? Elohim. Betul, ya, betul, Bapak. Betul. Betul. Berarti itu adalah kehendak Elohim. Nah, kalau berbicara mengenai kehendak Elohim, berarti itu tertuang dari sejak Nabi Abraham, Adam, Daud, Salomo, Musa, dan seterusnya kan. Artinya, Yesus sedang berbicara kepada keturunan Abraham. Kalau itu kehendak Yesus, berarti kehendak Bapa yang mengutusnya. Kalau kehendak Bapa, berarti itu sudah tertera berupa firman. Kalau itu sudah berupa firman, berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ingin mempraktekkan firman alias pelaku firman. Begitu? Betul ya? Kalau itu, iya, karena Anda mengatakan itu kehendak. Berarti kalau kehendak berarti firman. Kalau itu firman, yang melakukan firman itu Bang Zuma, itu yang benar. Kalau yang membunuh itu bukan pelaku firman. Berarti tidak ada firman, tidak ada kehendak agar Yesus ini dibunuh. Iya toh sampean iki. Loh, orang ngerti toh maksud kehendak iki. Yang dikatakan kehendak itu kan firman. Ide gagasan Elohim, toh? Iya. Berarti kalau kehendak Elohim, gagasan Elohim, pikiran Elohim, berarti itu berupa firman. Pembunuhan terhadap Yesus berarti firman Tuhan. Kalau orang yang ingin membunuh Yesus berarti mereka adalah pelaku firman. Betul? Betul. Orang Bang. Bingung ini. Bukan bingung, itu ayatnya sendiri. Itu bukan merujuk ke situ. Loh, maksudnya kejadian di ayat-ayat itu bukan merujuk di pertanyaan itu. Begitu. Sekarang kehendak untuk membunuh Yesus itu sejak kapan ada? Sejak kapan? Nggak tahu. Sejak dinubuatkan itu solusinya. Sejak dinubuatkan, berarti anak-anak Abraham yang berusaha membunuh ini adalah anak-anak yang sedang ingin melaksanakan titah dari firman yang sudah dinubuatkan itu. Betul? Betul, ya itulah yang disebut anak-anak iblis. Betul, saudara-saudara. Anak-anak iblis itu. Nah, bukan terus kenapa?
Loh, kenapa jadi anak-anak iblis? Bukannya yang karena menghendaki, bukannya yang menghendaki itu adalah Elohim. Yang menghendaki pembunuhan ini iblis apa Elohim? Iya, itu menurut abang, bang. Ini Bang Zuma gini. Itu menurut pola pikir abang aja itu. Enggak, saya bertanya. Saya tidak, Udah. bukan pola pikir saya ini. Saya Pola pikir bertanya, abang itu mau pembunuhan, didoktrin. keinginan pembunuhan itu kehendak Elohim kah atau kehendak sibilisis? Kalau kehendak Elohim, berarti orang yang ingin membunuh Yesus sedang ingin mempraktekkan kehendak Elohim. Dengan kata lain, mereka adalah pelaku-pelaku firman. Iya, itu pola pikir Anda. Kok jadi saya ya? Sekarang Tuhan yang berkehendak. Sekarang begini, seorang presiden menginginkan kemudian membuat jembatan panjang di Surabaya. Kemudian orang-orang yang mempraktekkan membuat pekerjaan tersebut terjadi, mereka adalah pelaku firman presiden. Betul? Sekarang kalau Tuhan yang menginginkan pembunuhan kepada Yesus, kenapa orang yang ingin melakukan pekerjaan itu disebut sebagai anak-anak iblis? Kalau Anda mengatakan itu kehendak Elohim, apakah Elohim ini iblis? Ayo. Kalau kami itu Bang Juma, kami Iya, gimana? sampai situ Bang Juma. Karena gini, kami kan sebagai menyembah Yesus, ya kan? Ye. Kami kan sebagai Kristen kan menyembah Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan. Ya. Ya kan? Kita bahasnya seputar Yesus saja sebenarnya. Oh, nggak Karena bisa, saudaraku. Gimana? Muaranya di sini, kawan. Muaranya di sini. Kalau, Nanti kalau ternyata, saudara, kalau ternyata Halo, penyaliban Cuma. itu keinginan iblis, berarti Anda menerima hadiah dari iblis. Berarti iblis adalah pahlawan. Itu tujuan Anda. nggak gitu Bang Juma. Nah, kalau begitu coba. Kalau begitu mari kita uji. Mari kita uji. Apakah penyaliban itu kehendak Elohim atau kehendak iblis? Ya kalau Elohim itu aku pun nggak tahu apa arti Elohim. Bapak atau Yahweh. Bang Zuma. Iya, Bang piye? Zuma, dari Mas. awal penciptaan itu namanya yang baik dan yang jahat itu sudah ada, Bang. Oke. Karena mulanya itu gelap dengan terang itu dipisahkannya. Oke. Walaupun bersama-sama hidup dalam dunia, gelap Oke. adalah gelap, terang adalah terang. Masa Oke. enggak ngerti bahasa itu, Bang? Justru karena itu, Mbak. Justru karena itu, makanya muncul pertanyaan. Yesus memberikan indikasi. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena apa? Karena kamu tidak memperoleh firman pada dirimu. Loh, kalau kehendak itu, firman itu, kehendak membunuh Yesus itu berasal dari Elohim, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus adalah para pelaku firman. Kenapa para pelaku firman? Kan mereka nggak terima firman. Sekarang yang yang menghendaki kematian Yesus siapa? Tunggu, seperti abang bilang tadi, mereka yang tidak menerima firman dari aku. Jadi ngapain dia jadi peroleh firman? Katanya pembunuhan itu adalah Elohim yang mau, Bapak yang mau. Loh, lari ke Elohim yang mau. Itu udah nubuatannya. Sekarang siapa yang bernubuat? Hah? Siapa yang bernubuat? Mereka itu membunuh Yesus kan, karena mereka tidak menerima ajarannya. Enggak, nubuatannya dulu. Bagaimana bunyi nubuatan? Enggak, intinya benar nggak mereka nggak menerima ajarannya? Iya, betul. Nah, ya udah. Nah, sekarang mengenai salib ini. Salib ini kehendak siapa? Ya salib itu ada nubuatannya untuk nebus dosa manusia. Iya, kehendak siapa? Loh, kehendak siapa? Udah itu Yes. nubuatannya. Nubuatan siapa? Loh, jika itu tidak terjadi, manusia akan mati dalam dosa. Itu maunya Anda. Itu kan sebelum Yesus. Itu mimpi Anda, itu keinginan Anda, itu khayalan Salib Anda. juga ada kan? Nah, sekarang bukan itu permasalahannya. Mas. Yesus menuduh orang yang ingin membunuhnya sebagai anak-anak sibilisis. Kan begitu. Nah, sekarang kalau artinya? ternyata yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu adalah Yahweh atau Bapa, berarti iblisnya Bapa. Rusak pola pikir Bang Juma. Loh, kok rusak Cuma ini pula? apa? Rusak lah kalau gitu Bang Juma. Lalu siapa yang menginginkan penyaliban? Udah Itu lama. namanya itu peperangan, Bang Juma. Siapa yang menginginkan penyaliban?
yang menginginkan itu tidak ada sebenarnya. Yang menginginkan bukan kehendak Yesus, bukan kehendak Nggak ada lagi. Yang Nggak Bapa Tidak yang ada. jadi. Bukan tidak ada, itu harus. Nah, itu Udah harus. Itu kehendak Bapa. Ini antara anak sibilisis dengan anak manusia ini sudah mulai ribut. Ini yang mana yang betul? Penyaliban Bukan masalah itu betul kehendak enggaknya. Bapak atau Bukan kehendak salah iblis? enggaknya, bukan salah enggaknya, tapi pola pikir Anda itu salah. Sekarang yang menginginkan penyaliban siapa? Tentukan satu, Bapak Loh. atau iblis? Itu udah kehendak dia yang jadi. Kehendak siapa? ngapain? Kehendak siapa? Jangan Kehendak abu-abu. Bapa. Kehendak Bapak, tepuk tangan. Kehendak Bapak. Dengan cara apa Bapak kemudian memberikan pengetahuan kepada Anda bahwa dia berkehendak membunuh Yesus? Dengan cara apa? Dengan cara Kok dengan cara itu loh, itu sudah sejarah kok. Sejarah itu loh. nggak dari dibikin- mana Anda tahu kalau Bapak menghendaki kematian terhadap Yesus itu tahunya dari mana? Pertanyaan Anda itu loh, Bang Juma. Iya, saya bingung pertanyaan Anda. Bang Juma, Dari mana Anda bertanya, tahu? saya di- Bang Dari pertanyaan mana rumah Anda ini sama dengan tahu? pertanyaan anak kecil ini. Masa Dari mana Anda tahu kalau kematian Yesus itu kehendak Bapak? Dari mana Anda tahu? Ayo. Pertanyaan itu ibaratnya seperti kata gini. Siapa yang menyaksikan Tuhan menciptakan manusia? Oh itu nggak ada yang menyaksikan karena Tuhan saja yang menyaksikan itu. Sekarang, nah sekarang dari mana Anda tahu kalau ternyata kematian Yesus itu adalah kehendak Bapak? Anda tahu dari mana? Lucu Bang Juma ini. Anda tahu dari mana? Kalau dia dari Bapak, berarti Bapak sudah memfirmankan. Kalau Bapak memfirmankan, berarti ada instruksi pembunuhan. Kalau ada instruksi pembunuhan, berarti ada pelaku pembunuhan. Ada aktornya. Berarti aktornya ini adalah pelaku firman. Karena firman itu tidak bisa terrealisasi tanpa ada aktor. Begitu toh? Sulit. Nggak ngerti Bang Juma. Sekarang kalau Tuhan mengatakan bunuhlah, ini sederhananya, bunuhlah anakku yang kukasihi, kepadanya aku tidak berkenan. Bunuhlah kata Bapak. Misalnya nih, maka yang melakukan perintah itu pelaku firman atau pelanggar firman? Ayo, goyang digoyang. Ayo goyang, otaknya digoyang. Yuk. Ayatnya nggak ada itu Bang Juma. Ini perumpamaan. Saudara-saudara di sini mengatakan itu adalah nubuat. Kalau ada nubuat berarti ada Kita kan firman. gini Bang Juma, berbicara gitu kan Iya. sesuai dengan fakta sama di Alkitab. Iya fakta ada penyaliban, Cak Ayu. Aku akui Iya, penyaliban faktanya itu betul ada. ada. Nah, sekarang penyaliban itu kehendak Bapak atau kehendak sibilisis? Itu loh. hendak Bapak atau Bang? Kalau kehendak Bapak, kenapa Yesus mengatakan kepada orang yang ingin melakukan kehendak Bapak ini sebagai anak iblis? Ayo, mana Loh, yang karena betul? dari dulu itu yang tidak percaya sama Yesus itu banyak, itu yang dinamakan anak-anak iblis. Orang yang ingin melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo. Yang melakukan firmannya yang benar toh. Mosok yang membunuh koyo ngono Jadi kuwi. tidak benar kalau ada perintah membunuh Yesus itu, nggak benar itu. Benar atau nggak benar? Ada perintah terjadi, tapi bukan Ah, itu berarti benarkan. orang-orang yang ingin melakukan perintah itu adalah orang yang melakukan apa? Pelaku melakukan firman. pelaku Ah. firman, tapi yang bukan dibenarkan oleh firman Loh, itu. piye toh? Mereka melakukan itu karena Tuhan sudah memfirmankan, Tuhan yang sudah mengatur, Tuhan yang berkehendak. Berarti orang ini melakukan itu karena instruksi firman. Firman itu ada dua, Jadi- Pak. Ada firman baik dan ada Apa? firman jahat. Nah, yang melakukan firman jahat ini itu adalah pahlawan Anda atau itu adalah musuh Anda? Musuh, yang Musuh. firman jahat Kalau itu dia musuh. tidak melakukan firman untuk membunuh Yesus, piye? Apa yang terjadi, Rek? Yesus tak mati, Yesus tak disalib, dosa sampean kemana? Dibungkus pakai kalung goni. Hah? Ya, Ayo. baulet Ayo. apa tau? Loh, iya dong. Harus. Makanya tema iki anak sibilisis apa anak manusia sampean itu. Kalau Maksud- anak manusia sampean tidak akan mau menerima karya iblis. Tak mau menerima hadiah dari eyang iblis. Maksudnya Alkitab ki mau nggak sejarah kaya ngono disembah karo Lo kok sejarah apa? Ada. Sejarahnya Yesus itu ada Waktu penyaliman anak itu itu. betul.
Enggak ada Penyaliban itu ada, dengarin ya aja. betul itu. Dengar aja Bang Sutejo, dengar aja dulu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan ada firman baik, ada firman jahat, berarti ada yang melakukan firman jahat. Si firman jahat mempraktekkan apa yang difirmankan. Setelah itu mereka memberikan upah hadiah dari firman jahat ini. Apa upah dari firman jahat itu? Apa buahnya? Ya penyaliban toh. Berarti penyaliban ini adalah karya si jahat. Jadi orang-orang Kristen ini anak-anak manusia apa anak sibilisis? Sederhana toh? Ayo. Iya Ayo. tetap anak Tuhan, Bang. Piye, anak-anak Tuhan kok dapat terima dari firman jahat? Ya maunya kan jahat tapi diubah, disulap jadi apik. Wah disulap, wah disulap macam apa ini penyulap Nyukui aja lah. kalau itu. Itu keunikan ketuhanan kita itu seperti itu. Uniknya Jadi artinya hadiah sibilisisis disulap menjadi hadiah Tuhan. Berarti Artinya dengan yang kata nggak lain, mungkin jadi kalau mungkin. kita masuk sampai ke akar-akarnya, kita geledah sampai ke dalam-dalamnya, maka Kristen menerima salib itu dari sibilisisis. Masih mau jadi Kristen? Oh, wajib mau. Sampai Oh mau mati, Bang. berarti sampai kalian mati itu jadi Iya. orang-orang yang menikmati pekerjaan Bagus. iblis. Kristen itu indah loh. Bang Zuma. Ya Kristen indah yang saya Banyak. tahu yang kasih indah lah. Oh, Bang Zuma rumah saudara, Sotejo, sabar. Yesus itu dibawa oleh sibilisisis ke atas gunung yang tinggi. Diperlihatkan, Yesus, iya paman, maukah aku berikan kamu dunia ini beserta isinya dengan segala kemegahannya? Mau nggak? Aku berikan keindahan, kenyamanan ini semua. Yang penting kamu menuhankan aku, menyembah aku. Keindahan kan dia, keindahan itu dari sibilisis. Itu data itu. Datanya Itu lo nggak dalil. mau. Yesus nggak mau toh? Nggak mau. Nah, berarti Yesus tidak menerima kuasa di bumi, betul? Mengalahkan itu bukan tidak menerima. Apa pula mengalahkan matamu suwek? Mana ada? Ya coba. Oh ya dewi konco loh, coba ngono lah. Ya iya toh. Udah jelas-jelas kok. Lawang Yesus nggak mau Bang menerima Sutejo, kuasa Bang itu. Sutejo, kita bawa ketawa aja. Kita bawa ketawa aja. Lawang Yesus nggak mau Sebab ini- terima. Aku akan Sebab ini memberikan pakai- kuasa pakai- ini. Ah, pakai nalar segala sendiri, kok. kemuliaannya aku berikan, kemuliaannya Iya, no. pun aku berikan. Asal kamu Yesus ngikut aku. Apa kata Yesus? Ogak. Ogak kata Yesus, mending aku makan jengkol daripada aku jadi orang kaya. Segala bumi ini kukuasai. Kata Yesus, jengkol lebih nikmat daripada saya menjadi pengikut sibilisisis. Ayo, lah sampean Pak sudah ngaku ada firman jahat, ada firman baik. Yang firman jahatnya itu menyalibkan Yesus. Yang firman tidak baiknya, Yesus tidak disalibkan. Berarti kami Muslim berada pada firman baik. Loh, kok Itu sampean namanya tertawa kenapa? ngepi tak dewe wong padahal tak Wah, dewe orang bukan Cak Ayu loh, faktanya kan ada dua firman itu. Yang pertama firman baik, Yesus tak mau disalibkan. Yang kedua firman jahat, Yesus mau disalibkan. Pelaku penyaliban ini pelaku firman jahat, dan ente nerima hadiah dari situ. Ayo kalau si firman jahat ini pensiun dini, mereka pada bermatian, gak ada yang menyalibkan Yesus, sampai dapat Tuhan dari mana? Ayo. Dosa kalian Anda pikul sendiri sampai neraka. Ya, habis itu sejarahnya masih ada lagi. Setelah Sejarah mati apa pula 3 iki? hari, nah Yesus baru bangkit ulang. Nah itulah yang menjadi kemenangan. Nah, begini Yang saudara Abang Sutejo. bilang tadi. Itu Saudara jadi Sutejo. kemenangan orang Kristen karena ada Nah. kebangkitan. Nah, saudara Sutejo, pada saat materi ini guru kita sampaikan, paparkan sampean bolos toh? Nah, iya kan? Sampean pergi naik sepeda kumbang sama Sutinya waktu itu kan? Sampean ndak ikut materinya Matius 12. Matius 12 itu dosen kita mengatakan waktu itu, orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Yesus, "Paman, iya, tolong berikan kepada kami satu tanda," kata orang-orang Farisi waktu itu. Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam masuk dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi.
Berarti pada hari ketolu anak manusia iki keluar dari perut bumi, dari kubur bangkit. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sampean gak hadir. Piye toh? Makanya kalau sekolah itu yang rajin Sutejo. Udah ku bilang waktu itu rajin-rajin lah masuk. Tapi sampean lebih suka pergi sama Sutia naik sepeda tumbang. Ini akibatnya. Tanda jahat pun kamu pakai. Yang pertama angkatan jahat. Yang pertama firman jahat itu Anda ambil. Yang kedua angkatan jahat minta tanda dikasih. Bangkit hari ketiga lu ambil juga. Hancur hidup Sutejo, hancur. Udahlah hidup menderita, miskin, muka penuh panu, mati masuk neraka pula sampean. Alamak, miris sekali nasib lo. Gurung wayahe, Bang. Gurung wayahe. Kabeh ku enek wayahe. Delok dhewe sing bener karo sing ora. Alamak. Kabeh iki enek wayahe. Saiki sampean gawe tutup poin kaya ngono iku durung wayahe sing iso. Guru wayahe, matamu suwe. Itu dikatakan Yesus, angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda itu apapun. Pengadilan yang terakhir itu loh, belum waktunya. Nanti Pula pengadilan terakhir. Wong angkatan jahat yang minta tanda. Orang itu minta tanda loh. Kami minta tanda, saudara Yesus. Berikan tanda kepada kami. Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan yang mulia apa angkatan jahat? Ayo. 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 Angkatan jahat yang menerima bangkit hari ketiga ini loh yang mengajarkan kepada kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mengajarkan kepada kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda mengajarkan pula ke pribumi. Sutejo terjerat di situ. Piye toh? Tapi bang Sutejo nggak merasa terjerat sih? Merasa terjerat Karena juga ya? namanya Ayam orang ayam disesatkan. ayam Anda sadar nggak? dijamin. Orang Dijamin masuk ini, surga, aman. orang ini pun harus sadar bahwa yang dikatakan orang tersesat itu nggak sadar. Loh, Sama. Kalau orang kalau tersesat nggak itu sadar harus itu sadar. kekristenan itu Sama. nggak bisa berkembang sampai sekarang, Bang. Bukan cuma di Matius Indonesia. 24. Nah ini sampean bolos lagi orang-orang percaya pada saat itu Yesus bukti. ngajar kita waktu itu sampean bolos lagi. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor Tenan, 4 gantian nomor dong 5. kalau ngomong. Masa Sabar dulu, sabar dulu. Yesus Sudah mengatakan setengah ini. penyesat itu akan datang dan memakai nama Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah kalau sampean mengatakan Kristen itu banyak miliaran, ya tergenapi toh Cak Ayu. Iya toh? Piye? Kok tergenapi? Gantian, gantian. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Loh, memang Kristen masa Nah. sesat emangnya? Kan dikatakan oleh Yesus kepada Ya muridnya. bukan dikatakan, itu baru Anda yang ngatakan. Yesus yang berkata loh kepada muridnya, wahai Ini kan murid-muridku, Nah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, kepada Bani Israel, bukan Kristen, belum ada Kristen waktu itu. Kepadamu yang Penyesat. memakai namaku. Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5 tuh. Baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia Bukan akan identitas, menyesatkan katanya. banyak orang. Berarti menurut Yesus akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ah, itu dia. Maksudnya itu yang menyesatkan banyak orang itu seperti Bang Zuma penarasi Lah, aku bukan Yesus Kristus. Saya orang-orang Kristen. Sutejo, inilah kalau Yang sekolah bilang- orang yang pakai bilang baju, orang pakai baju putih merah lu sampean pakai daster ungu. Ini akibatnya. yang bilang Di abang situ- Yesus siapa sih? Ini barusan tadi Sutejo mengatakan penyesat itu seperti Bang Suma. Sedangkan penyesatnya itu penyesat, tapi cara pola pikirnya. Saudara, Yesus mengatakan penyesat itu datang mengaku Yesus Kristus. Bukan Aja. itu. Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu loh. Waspadalah Yaudah, kepada suka- penyesat suka yang Anda aja lah, datang suka kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Sutejo. Bukan, namaku Yesus. Berarti penyesat itu nyamar-nyamar Yesus dan berkata ya. akulah Kristus. Hmm. Betul? Ya, ya betul menurut kamu kan? Lah itu dalil. Loh, piye? Dalilnya Udah- seperti udahlah, itu Bang. loh.
udahlah bang ya. Jadinya kayak gitu. Sampai Nah kapan, sekarang sampai kapanpun. sebelum Kristen itu berdiri, Loh. ada oknum yang datang mengaku Yesus Kristus kemana? Ke Paulus. Akulah Yesus. Dengar dulu, yang kau dengar dulu, aniaya. dengar dulu, Nah itu dia. dengar dulu. Ayo. Dengar dulu ya. Sampai kapanpun abang, sampai gimana pun cara abang untuk menyalahkan ajaran Tuhan kami, itu nggak bakal mengubah iman kami. Udah, titik. Ya. Silakan. Saya tidak Jadi, ingin mengubah imanmu. itu Saya aja. menjelaskan tentang Ini isi Bang kitabmu. Zuma ini dia mau mengambil sejarah dari Paulus. Iya. Nanti dia mau dipanggil Yesus baru dia bertobat. Ibaratnya sampai gimana pun. Dengan menjelekkan Kristen dia akan berbalik nanti Iya. akan- Saya nggak menjelekkan loh. Saya menjelaskan Bukan data yang ada di Bible menjelekkan, loh. bukan Matius menjelekkan, 24 tapi di dalam hati anda itu udah rasa benci. Sampai Nggak gimana ada pun rasa anda benci, nggak cuman bakalan. kasihan aja sama Udah. kalian ini. Kasihan. Loh, kami nggak perlu Kasihan dikasihani sama bang. Nggak perlu Lalu dikasihani. dalilnya, oke sekarang kita lihat nih. Matius 7 nomor Oke lah ya, 22, oke ya. 23. Oke dulu. Nggak kuat? Bukan Yang nggak nggak kuat, bukan nggak kuat. Narasi anda itu udah nggak memungkinkan lagi. Oh ya udah, istirahat saudara, istirahat. Nah gimana? Bang Sutejo, gimana? Masih kuat? Walah wong sampean sing narasi kuwi lho gak enak pertanyaan. Yang ingin membunuh Yesus itu dikatakan sebagai anak-anak sibilisis. Anak-anak iblis. Iya, dan sampean menerima hadiah dari sibilisis itu. Iya bang. Habis itu diubah karena penyalipan itu, diubah dengan sukacita kebangkitan di hari yang ketiga hidup kembali. Itu, aduh, tadi Jadi udah itu aku jelaskan. benar. menandakan saya itu walaupun disalib, saya ampuni dia. Ini mimpi. Saya ampuni. Yang Kebiasaan menyalibkan itu dulu, loh diampuni. kebiasaan yang dulu Tuhan, masih dibawa-bawa. ampunilah. Orang ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Bayangkan Alamak. mana ada kasih sebesar itu. Itunya ini. Dia itu Anak mengatakan orang ini nggak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya dikiranya orang ini membunuh Yesus, padahal bukan Yesus yang dibunuhnya. Aku loh, aku isi bilisisis. Yang disalib itu orang terkutuk. Sopo yang terkutuk? Yang terkutuk sopo? Bukankah Tuhan mengatakan dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah sampean yang makan uang suap. Nah, siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas? Yudas toh? Yudas. Berarti yang terkutuk siapa? Ya sakjane ya Yudas. Yudas. tapi Berarti kan tetap sampean Yesus menyembah terima. Yudas. Enggak, tetap Yesus yang menerima. Loh, piye toh? Yang disalib itu kan Yesus. Yang terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yo itulah kelebihan dari Yesus yang tidak Ya kelebihan matamu suwe. Kelebihan cangkrik. Yang begitu Yudas tapi yang disalib Yesus itu menandakan. Mana bisa? Berarti salah satu yang gitu. Seperti itu sejarahnya mau dirubah-rubah mana bisa itu loh. Loh, yang disalib itu nggak bisa dirubah. Yang disalib itu orang terkutuk, nggak bisa dirubah. Nah sekarang itu siapa yang dikutuk? Yesus apa Yudas? Oh, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Aku yang memilih kalian yang 12 orang iki, tetapi satu di antarane adalah si bilisis. Siapa si bilisis iki? Yudas. Oh, sampean nyembah Yudas. Wah, Sadar-sadar. ngawur Kok ngawur gue. pula? Kok ngawur Masih pula? ngawur itu. Loh, Mana ada orang Kristen Yesus menyembah Yudas iki, itu loh. Nggak ada Yesus sejarahnya. iki, Yesus iki anak yang disayang sama Bapak toh? Nah. Yesus anak yang dikasihi toh? Nah, Nah, di mana dalilnya? Bapak yang mengasihi orang yang dikasihinya lantas dibunuhnya sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Kristen. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wong Tuhan berkata dalam Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Iki dalil loh Mas Tejo.
Jadi yang kamu sembah itu ya udah si milik kita. Itu penyangkalan namanya. Tetapi konsepnya dari iman Kristen tidak penyangkalan seperti itu. Ah, berarti iman Dunia Kristen dulu ini sampai sekarang itu berarti dari iman Kristen ini sengklek. ngawur. Kalau Ngawur apa pula ngawur? Sengklek. Yang dikutuk itu adalah pelaku dosa. Dosa. Pengampunan Dari dosa seluruh piye dunia pakai ini. darah manusia. Wong ini Bang Zuma ini kelahirannya tahun 80-an sudah Wah, berani. kata siapa? Aku tahun begitu. 80-an. Oh, ada-ada aja. Wong dulu itu sebelum Bang Zuma ada itu iman Kristen tuh ndak begini ya, tetap Iya, karena iman Kristen itu cuman manggut-manggut aja. Apa kata pastor, apa kata pendeta, manggut-manggut, dompet keluar, akhir bulan perpuluhan, itu aja kan. Sekarang tak bisa lagi, karena orang Islam membangun kemudian peradaban Indonesia agar anak Indonesia itu tercerdaskan, jangan menyembah Tuhan dari Barat itu. Gitu loh, Mas. ya kan itu. Wong kabeh iki panggilan sing milih Tuhan, sing milih manusia untuk percaya kepada Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri loh, Bang. Bukan karena kemauan kita. Kita jadi orang Kristen itu bukan kemauan kita. Dari Tuhan sendiri. Menurut Mbah Sutejo iki, apakah pencipta langit dan bumi yang disebut Tuhan ini bisa jadi bayi? Bisa. Bisa jadi bayi. apa? Bayi. Penciptaan langit dan bumi, Sang pencipta jadi bayi, manusia bisa toh? Loh, kok jangankan jadi bayi, Bang. Jadi kamu setan itu bisa? mikir piye? Jadi Kok setan jadi bisa? manusia pun jadi apapun ya bisa toh kalau dia kehendaki. Iki namanya otakmu suwe. Mana bisa? Oh iya. Wong Tuhan pencipta langit dan bumi jadi orok. Kalau Tuhan jadi orok, yang menjaga alam semesta ini siapa? Sing jaga aku alam semesta ini ya Tuhan. Loh, Om Tuhannya udah jadi bayi, Om nggak terlambat disusuin aja nangis dia. Loh, tapi kan iso jadi bayi, iso jadi Tuhan. Wah, loh, Hidup di dalam alam. gimana mau jadi Tuhan? Gimana mau menembus jadi ruang dan Tuhan? waktu, namanya Gimana yang mau maha jadi itu menembus Tuhan? ruang dan waktu. Saudara, Bisa bagaimana kesana mau kemari. jadi Tuhan? Untuk nete aja butuh mamanya. Belum manusia aja bisa sakit sekarang di sini, sekarang di sana, apalagi Tuhan. Saya Tuhan- sekarang di sini langsung Tuhan di mukanya pencipta Bang langit Bima dan loh bumi bisa. jadi bayi. Manusia itu. Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi, masuk otak. Masuk di otak. Hah? Otak wedus. Oh, Tuhan jadi bayi piye? Jadi kesimpulannya, Saudara Sutejo, ia menginginkan penyaliban itu, dan yang menerima penyaliban itu, hadiah penyaliban itu adalah anak-anak sibilisis berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Bible Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Nah, memang Bang, kalau tidak ada penyaliban Kristus, semuanya itu tidak bisa untuk masuk surga. Karena apa? Semuanya sudah jadi anak-anak iblis waktu ada dosa yang mengikat dari keturunan dari nenek moyang dari Adam dan Hawa, itu manusia sudah punya dosa yang mengikat. Berarti Yesus juga punya dosa. Diselamatkan. Berarti Yesus juga punya dosa. Dia mengalahkan dosa. Oh enggak, dia mewarisi dosa juga. Tapi kan dikalahkan dengan Enggak ada cerita seperti itu, enggak ada. Jadinya Yesus ini enggak bisa kemudian dia menjadi penebus dosa. Kenapa? Karena Yesus ini juga menanggung dosa. Matius 1 nomor 1, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, sampai kepada anak Adam dia. Berarti dia juga mewarisi dosa. Enggak bisa. Lebih kudus kambing. Karena kambing enggak mewarisi dosa, karena kambing tidak berasal dari silsilah Abraham, Daud, dan juga sampai ke Adam. Ayo. Nah, mumet kabeh. Salah wis. Wis gak bener gue melenceng atuh gue. Gue gak podo koyo sing diajarne awake dhewe waktu sekolah ning pendito kae gue. Ngajarane pendito koyo ngono. Sama kali. Pusing dia kan.
Begitu Mas Sutejo. Jadi kalau orang beragama itu harus selaras antara akal dengan wahyu. Begitu loh. Agama ini harus selaras dengan akal. Kalau nggak selaras dengan akal, maka botol pun bisa kau tuankan. Karena nggak punya akal, cuma didoktrin aja. Oh Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi botol. Untuk apa Tuhan jadi botol? Ya untuk kemudian menampung air. Ada-ada aja itu doktrinnya. Kalau sudah menjadi doktrin, apapun bisa gitu loh. Gak bisa. Ngelak ngono gue lo orang ngerti. Oh nggak bisa. Gimana mau pakai ngerti wong ajaran agamanya nggak pakai akal? Ngerti ya pakai akal. Sutejo, masih kayak dulu sampean. Orang di warung makan 3 bayarnya 1. Itu pun yang bayarin aku. Wah. Aduh. Tapi jelas bang Tuhanmu kalau Tuhanku gue beda. Tuhanmu Allah, Tuhanku Yesus, ngono ae lho penak. Tuhannya sudah beda-beda, berarti surganya nanti beda-beda begitu. Mimpi sampean. Surga Tuhan itu cuma satu, siji. Iya, lek kanggeku siji tapi kanggemu ya siji, berarti ada 2. Begitu. Enggak, salah satunya antara Tuhanmu dengan Tuhanku yang palsu. Ya, bagaimana kalau enggak toh? Semuanya saya punya itu yang asli, yang jelas. Gimana mau asli wong Yesus yang kau tuhankan itu masih bertuhan? Biar karena duluan lahirnya itu mana lebih duluan, wong kamu baru era 90-an. Wah, bukan itu masalahnya Tuhan kamu itu masih bertuhan, masih ada level di atasnya. Kata temanku Masaha yang megang kunci. Masa ya? Masa ya? Ada pejabat yang lebih tinggi di surga katanya. Gumasa. Ada temanku pensiunan tentara Vietnam, dia mengatakan di surga itu ada pejabat tinggi namanya Bapak. Yesus itu pejabat kedua, dia wakil berarti. Ngawur. Nggak bisa. Nah, itu Gumasa yang ngomong kayak gitu. Ada yang sudah meninggal itu hidup kembali menyaksikan dia itu sebagai raja di sana, pemegang kunci utama. Itu raja di mana? Raja di mana? Nanti kalau ada orang meninggal terus hidup ulang dikasih penglihatan, nah, tanyain pada dia bagaimana itu misalnya di surga. Apakah ada kawanku ada di sana? Kawanku ada di sana. Pulang dari sana, aku tanya sama dia, kamu lihat Tuhannya Kristen di sana? Katanya iya, pakai tato. Aku baru katanya pakai tato. Cuman itu tatonya waktu di dunia itu kan tatonya itu masih cicak. Sekarang tatonya udah berubah jadi buaya besar sana. Iya toh. Jadi kesimpulannya Sutejo ini adalah anak-anak sibilisis dan dia akan bersama dengan bapaknya masuk ke dalam neraka. Gitu ya, Saudara Sutejo. Iya mah aku ngawur Lah siapa lagi? Oh yang nerima hadiah dari setan lo sampean. Oke itu ya kesimpulannya itu ya. Gue sedang meduno ya gue meduno gak masuk gue. Apa medune? Turun aja anda masuk. Nanti aku disuruh aja yang cantik itu yang ngomong. Ya sudah, saya simpulkan yang menghendaki penyaliban itu hanya anak-anak iblis berdasarkan dalil. Nah sekarang saya serahkan kepada Saudara Sutejo, mau selamanya jadi anak setan atau berubah jadi anak manusia, terserah sampean aja. Mau gila permanen silahkan, lo nggak ada paksaan, saya enaknya dewe aja. Oke, permisi yo. Oke. Enak kali kok suruh guru saya turun. Sampean yang gak ada ilmu kok. Sutejo, minum anggur asam dulu. Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Gembala. Ya izin Bun. Nih Bang Erik FS ini kenapa Bang Erik? Aku baru dari Muslim dari Kristen Bang.
Darimu udah mualaf bang Oh, 3 bulan, alhamdulillah, tapi otakku Masya langsung kotor. Otakku langsung kotor bang. Maunya kawin melulu. Sebentar, Bang Su. Sesudah mualaf. Iyo. Iya, Gimana, 3 Bang? bulan baru mualaf. Istri saya dulu sakit. Nah, sekarang udah kotor otakku pak. Mama kau udah kau kawini juga? Minta kawin melulu saya ini. Iya, Gemetaran mama aku. kau udah kau kawini, mama kau. Kan, gila kan? Saya disesatkan Allah pak, disesatkan. Aduh, ya Allah. Iya. Maaf, Sutejo. Mau tolong kawin kayak mulu, gitu, Sutejo. kalau mau kawin mulu ke negara yang mayoritas Kristen. Sana tuh sampai kena AIDS tertinggi di dunia itu negara-negara mayoritas Kristen tuh. Kalau kau udah bosan Jerman. lubang yang di depan, nah Aduh, Bang. Kristen juga tuh. Yang Kenapa lubang yang di kita samping juga bisa. Bebas kau di situ. Kalau kamu bebas kayak binatang sana, gitu loh. Ya. Lawang di Kristen itu nggak ada syarat sah nikah itu apa di Kristen? Syarat sah nikah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ngikut-ngikut. Bang. Coba apa syarat sah nikah di Kristen? Coba dalilnya mana? Apa itu dia itu harus sidi dulu. Artinya sidi itu dewasa iman. Dalilnya mana? Dalilnya. Dalil. Ayat siji. Dalil. Kalau neng Kristen itu gak ada dalil, yang ada itu firman. Waduh. Ngomong kabeh sampean iki. Wah, matamu suwek. Mana ada? Gak ada dalil kok bikin-bikin dalil. Syarat sah nikah dalam Kristen satu berdasarkan dalil, berdasarkan firman. Mana? Batasan usia nikah di Kristen berdasarkan firman apa? Coba sebutkan. Dewasa bang. Dalil di mana? Dalil. Firmannya di mana? Ada? Tak ada. Wong kalian bikin-bikin aja ikut-ikut prosesi Yunani. Oh. Terus kemudian di dalam Lukas 23 itu loh. Di situ jelas dikatakan Yesus membolehkan poligami tanpa batas gitu loh. Penasaran dia kan. Cari dalil. Toh tak golekane dalile ora enek dalil. Dalil dia cari dia. Ada kan? Nggak ada. Ya memang nggak di situ dalilnya. Dalilnya itu di Lukas 18 nomor 29 nomor 30 kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi kalau jadi pengikut Yesus, kalau mau jadi istrinya itu banyak seperti buih di lautan, ya jadi Kristen. Dalilnya ada toh, Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Di surga pengikut Yesus dijanji 100 bini, dalilnya di mana? Matius 19 nomor 29 toh. Alah angel iki lek debat karo Bang Zuma iki wis ora masuk kelas, aku tak mundur wis. Cilik kok Melayu mas. Ojo Melayu mas. Ojo Melayu. Dalilnya ada firmannya yang mengatakan itu. Tangane iki lho aneh-aneh orang membangun. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, karena kerajaan Bapa, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat saat ini juga. Dalil di dalam Bible. Masalahnya orang Kristen ini gak pernah baca Bible. Takut. Karena Bible itu musuh terbesarnya Kristen itu, musuh beratnya itu Biblenya sendiri. Ya ora iso to wong firman kuwi Bible kuwi sing nuntun kok. Coba lu baca, sampean baca coba. Lukas 18 29 nomor 30. Berani enggak sampean baca? Iki lho Bang Zuma. Ora kesel-kesel mau iki. Mbah Bang Zuma kok lek ngomong. Sampean piye to mas? Dapat jewer dari bininya kok. Rasain. Diseneni bojone ya mas. Udah 3 hari enggak mandi kok. Dijewer sama bini. Lah yo, kok iso? Takut bininya takut. Ternyata Yesus ngajarin poligami tanpa batas. Istrinya takut. Malah yo mantap le. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Mantap betul. Si suaminya sampean itu bisa sampai beranak cucu sampai 200.000 pun bisa tuh dalilnya tuh. Bininya nggak terbatas.
Yang penting ucoknya kuat. Masalahnya ucoknya Sutejo ini udah layu. Bu, Walapannya kalau mau tangan. jangan. Nah, bininya ngamuk, nggak mau dipoligami. Wah, dalilnya ada perintahnya, piye toh? Disuruh Kalau makan jadi dia Kristen, tunda. bini harus jadi banyak. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kata siapa nggak ada perintah poligami di Bible? Banyak dalilnya tanpa batas. Orang Islam membatasi cuma 4, Kristen nggak dibatasi. Rakus. Orang poligaminya bukan cuma lawan jenis, orang sesama jenis juga dinikahi pun. Wah, rakus. Dan cuma ayah sekolah ini gak lulus. Sekarang mau mana ada. Masuk penjelasan jelas nih kok yang ngono kayak wong Lah udah baca iki, baca. Lukas 18 nomor 29 nomor 30 baca itu. Jelas kok di situ perintahnya. Barang siapa yang meninggalkan bininya yang jelek rupa karena Tuhan, maka dia boleh menikah sampai sekarang juga bebas mendapatkan berkali lipat ganda. Tuh dalilnya ada kayak gitu kok. Bang Zuma pakai sinden dong sekali-sekali. Gak mau. Kasetnya rusak. Mana saya punya teman yang Kristen tadi? Kata Yesus kepada mereka, Ayo dijawab, dibantah. aku Jumpa berkata ini. kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Bapa meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Oh, iki dalil mantap tenang. Iya, wong dalil tapi wong Oh, ora dalil Lukas 18 nomor 29. Barang Tapi siapa tidak yang mengarah ke meninggalkan situ. istrinya Penjelasannya itu karena tidak mengarah ke kerajaan situ. Bapa, maka dia akan menerima berkali Ini lah. lipat ganda saat ini juga. Nanti Wah, mantap dosa dan tenang. juga baru tahu. Dan juga ini belum ngerti dosa dia. Ya. Nanti kalau sudah kena dosa baru tahu rasa. Hai. Sutejo, saranku lu masuk botol lagi deh, masuk botol. Mari nih tak undang nih Pak Bambang Nursena sih. Ben kira iso ngomong kok. Bambang Nursena pula tuh Bang. Silakan, yang mana? Dia mau undang Bambang Nursena. Kalau udah diundangnya tak bisa ngomong. Anak murid katanya. aku itu, murid aku itu takut sama aku. Tahun 2019. Sorry bukan. Tahun 2008 aku kirim email ke beliau. Sampai sekarang nggak dibaca-baca, nggak dibuka-buka emailnya. Undangan untuk dialog. Tapi si Bambang Nursono tak menggubrisnya. Oh, takut. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam. Ya, Yo, ya. Bang Suma apa kabar? baik. Ya, kamu itu memang bagus, kamu itu terkenal, tapi kamu upaya kamu meruntuhkan ajaran kekristenan sama sekali tidak. Karena ada itu, maka saya begini. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu padahal faktanya sudah terjadi. Udah banyak orang yang menerima Anda kebenaran saja dengan yang meninggalkan keliru. menyembah terhadap Itu Kristus. ibarat Anda itu memukul di dalam dunia tinju, Anda memukul tidak kena sasaran itu. Kan begitu. Kemana dia ngomong? Nggak tahu, main tinju katanya. Bedanya nggak? Ibarat masih begini Bang. Gimana? Bang Suma ini menyerang kekristenan itu ibarat seorang petinju yang memukul. Loh, kok aku pula yang nyerang ada Kristen? sasaran target kan itu. Saudara, saya nggak nyerang Kristen. Bible yang menampar Kristen, kok aku pula yang nyerang Kristen? Kan Anda yang tidak paham seolah-olah sesuai pendapatmu kan gitu. Lah itu Bible loh. kan nggak punya kerjaan. Bukan Bible. Bible itu Bible yang mengatakan itu Bible. Iya, yang Bible, percaya Anda. barang Bagaimana siapa Oke. yang meninggalkan bininya karena Bagaimana kerajaan ada Tuhan, orang maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Itu Bible. Kami puja-puja. Bible loh itu yang memahami ngatakan. maksudnya Ini begitu, nih Pak. kami bang. Mm-mm. Kristen kayak gini suka menjelek.
Loh, Bible yang nampar kalian kok aku pula yang disalahin. Anda dan Sumba yang salah membela Tuhan. Kan Bible gitu Pak. Satu-satu Masa? bang. Sebentar, Angel, satu-satu. Angel diam dulu. Aku berkatakan dengan Bang Sumba. Endel diam dulu, Endel diam. Silakan Kena. Oh, Ya sebentar dulu, Endel diam. Silakan Kena. Silakan Kena Ma. Satu-satu lah. Silakan Kena Ma. Oi, mati pula dia bang. Nah. Bang. Bahaya nih. Juma, kapan kau taubat Juma? Kau hanya memfitnah aja taumu. Kapan kau taubat? Membela Tuhan Yesus, tapi kelakuannya kayak kau kan, kami bakar. Maksudnya bertobat itu saya jadi Kristen gitu. Dibela gitu loh. Itu namanya memalukan umat Kristen kalau ada kayak. Jadi kalau maksudnya saya bertobat itu jadi Kristen maksudnya. Enggak, entah pun kau ateis lebih bagus ya kau ateis daripada kau kayak gitu. Manusia pun tapi kau otakmu binatang. Tahu kok saya otakmu. Ya, Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Kristen lah, kayak gitu. Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Kurang asal. Karena saya menjelaskan bahwa bukan Yesus yang disalib gitu. Ya itu bukti kalau saya itu ada Roh Kudus di dalam diri saya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 13, nomor 14, apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian orang Kristen bukan memuliakan Yesus, tapi menghinakan Yesus. Itu loh. Kalian tidak pernah memuliakan Yesus itu. Ketika ada pengabaran Yesus ditampar, kalian aminkan. Yesus diludahin, kalian iyakan. Yesus ditonjok, diludahin, kalian iyakan. Kalian tidak memuliakan Yesus. Kalian menghinakan dia. Kalian berkongko-kongko dengan iblis untuk menghinakan Yesus. Itulah kalian. Sedangkan Yesus berkata, Roh kebenaran itu datang, tanda-tandanya memuliakan aku. Nah, itu kami kan umat Islam. Itu kan Yesus yang berkata. Zuma. Yesus yang berkata itu. Yohanes 16 itu bukan perkataan saya. Seperti yang Zuma narasikan. Yang coba Yohanes 16-nya coba Anda baca. Coba Anda baca. Saya ingin dengar. Yohanes 16. Apa yang dikatakan di Yohanes itu? Tadi saya sudah baca tapi Anda mengingkarinya. Iya, Bu, enggak ada kami mengingkarinya. Kamu salah menafsirkan apa tadi maksud saya ayat baca itu. Yohanes 16 itu tadi saya baca, Bung, tapi Anda mengatakan tidak seperti itu di dalam Bible. Ini baru anak kemarin sore kami ini. Kenapa kamu mute? Jangan di mute. Oke, saya bacakan dalilnya boleh ya? Ya. Saya baca apa dalilnya ya. Oke. Apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Jadi Roh kebenaran itu memuliakan Yesus. Salahnya di situ apa? Yang kamu protes di situ apa? Dengar dulu. Apabila yang kamu masalahkan di situ apa? Makanya didengar bang. Kalian menghinakan Yesus, bukan memuliakan Yesus. Berarti di dalam diri kalian itu tidak ada roh kebenaran. Yang ada adalah roh setan. Itu loh. Yang menginginkan Yesus diludahi setan. Yang menginginkan Yesus dibunuh setan. Dan kalian mau. Kalian percaya itu. Sesuka hatinya melakukan apa yang di surat Sahih Bukhari 4414. Enggak nyambung. Dia hanya mengikuti keinginan Muhammad, Mas. Enggak nyambung. Yohanes 16 nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, dia memuliakan aku. Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus. Coba. Ya. Ayo. Nabi Muhammad memuliakan kemudian orang yang datang. Orang yang datang kepada Bani Israel. Urus dulu itu. Sedangkan dalam Kristen tidak ada Yesus itu dimuliakan, nggak ada. Malah Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk. Ayo, kalian mengutuk Yesus. Itulah kalian. Bukan dulu kaki ala SWT masih di neraka. Bukan roh yang memuliakan Yesus yang ada pada diri kalian itu. Ya kan? Roh yang ada pada diri kalian itu
adalah roh iblis, bukan roh kebenaran. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Loh, kami berjuang mati-matian 24 jam kok, memuliakan Yesus, menyadarkan kalian untuk tidak menghina Yesus. Kalian tetap saja pokoknya nggak mau. Yesus itu harus yang ditampar, Yesus yang harus dibunuh, Yesus yang harus diludahin, Yesus, pokoknya Yesus yang mati terkutuk, pokoknya Yesus. Itulah kalian. Berarti yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu ketika datang memuliakan Yesus. Artinya kalau ada yang menghinakan Yesus, merendahkan Yesus, orang yang penuh dengan roh kebenaran itu akan melawan, akan meluruskan, akan menyadarkan bahwa kalian itu salah. Yesus itu tidak begitu, Yesus itu tidak dihinakan, Yesus itu mulia. Tidak diludahin, tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditelanjangin, tidak dibunuh.